Kuntilanak Salah Alamat, karya Kang Ramli Autor. Sebelum saya mulai bercerita, matikan lampu di kamarmu, kecilkan suara di sekitarmu. Kalau kamu masih bisa bertahan dalam gelap, cerita ini memang sedang menunggumu. Di sebuah perumahan di pinggiran Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Bahagia, hidup seorang pemuda bernama Rian. Usianya 28 tahun. Dia baru saja pindah ke rumah kontrakan nomor 13. Rumah itu kecil, mempunyai 2 kamar dan cat putih yang sudah kusam. Halaman depannya hanya cukup untuk dilalui 1 motor. Rian pindah karena pekerjaannya sebagai operator kamera freelance. Dia sering pulang larut malam. Akhirnya dia memilih rumah ini karena harganya yang relatif murah dan lokasinya sangat dekat stasiun. Tetangga sebelahnya seorang bapak tua bernama Pak Darto. Pak Darto sempat memperingatkan Rian saat baru datang. "Mas, kalau sudah malam hati-hati ya, di Jalan Bahagia ini kadang ada yang nyanyi, suaranya perempuan dan sangat jelas. Kalau mas kebetulan mendengarnya, jangan disapa, kalau ada yang tanya jangan dibales." Rian hanya tertawa, baginya itu cuma tahayul warga kampung dan lelucon semata. 10 tahun yang lalu, di rumah yang sama nomor 13, tinggal seorang perempuan bernama Saritem. Usianya masih muda, sekitar 24 tahun. Dia sedang hamil 6 bulan. Saritem adalah anak tunggal. Dia tinggal bersama ibunya yang sudah renta. Ayah kandung bayinya seorang lelaki bernama Andi. Andi kabur begitu mengetahui kalau Saritem hamil. Andi tinggal persis di rumah sebelah, nomor 12, rumah yang sekarang ditempati keluarga Pak Darto. Malam itu, hujan turun begitu deras. Saritem bertengkar hebat lewat telepon dengan Andi. Andi bilang dia sudah punya pacar baru dan meminta Saritem untuk segera menggugurkan kandungan. Saritem tentu saja menolaknya. Dengan amarah dan putus asa, Saritem berlari keluar rumah di tengah hujan, tanpa alas kaki, hanya memakai daster putih tipis. Dia ingin ke rumah Andi untuk meminta pertanggungjawaban atas bayi yang ada dalam kandungannya. Tapi di depan Jalan Bahagia, Saritem tergelincir di selokan yang banjir. Kepalanya membentur batu di pinggir saluran. Dia sempat merangkak beberapa meter sambil memegangi perutnya yang berdarah sebelum akhirnya ambruk dan tak sadarkan diri. Pagi harinya, Saritem ditemukan sudah tak bernyawa. Bayi di kandungannya juga tak terselamatkan. Dan sejak saat itu, warga sering mendengar tangisan bayi bercampur tawa perempuan di malam hari. Mereka bilang itu Saritem yang mencari Andi, lelaki yang telah membuatnya mati mengenaskan. Sudah 2 minggu Rian tinggal di rumah nomor 13. Setiap malam selalu turun hujan. Dia mulai merasa ada yang aneh. Televisi terkadang menyala sendiri, terkadang mencium kembang Kamboja yang menyengat di dalam kamar mandi. Tapi yang paling mengganggu pikirannya adalah setiap malam dia sering mendengar suara ketukan pelan di pintu belakang, seperti ketukan jari kuku panjang tepat setelah jam 12 malam. Malam itu hujan turun lagi. Rian baru saja pulang syuting jam 11. Dia segera mandi lalu duduk di ruang tamu sambil scroll ponselnya. Tiba-tiba ketukan itu datang. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu terdengar pelan, tapi sangat jelas. Arah suaranya dari pintu belakang. Rian mengira paling ada tetangga yang sedang minta tolong. Dia segera membuka pintu belakang. Di teras kecil yang basah oleh hujan, berdiri seorang perempuan. Rambutnya panjang basah menutupi wajah. Daster putihnya robek-robek dan bernoda darah di bagian perut. Kakinya tak menyentuh lantai. Dia menyelayang sekitar 10 cm. Rian membeku, mata melotot, jantungnya berdegup kencang sampai terasa mau copot. Perempuan itu perlahan mengangkat wajah.
Matanya hitam pekat, bibirnya tersenyum tipis penuh amarah. "Di mana Andi?" Suaranya serak seperti orang menahan marah. Rian tergagap. Andi? Siapa Andi? Saya bukan Andi. Ini rumah saya. Siapa kamu?" Kuntilanak itu memiringkan kepala. Rambutnya bergoyang seperti terkena angin, padahal tak ada angin. Dia melayang mendekat satu langkah. "Jangan bohong, ini rumah Andi, nomor 13. Aku tahu dia tinggal di sini. Karena dia, aku gentayangan." Rian mundur sampai punggungnya membentur dinding. Dia baru sadar, perempuan ini mengira dia adalah Andi. Mungkin karena rambutnya agak mirip. Andi dulu berambut agak gondrong. Saritem mati sebelum melihat wajah Andi dengan jelas di malam itu. "Maaf, saya baru pindah. Andi sudah tidak tinggal di sini lagi. Dia sudah pindah dan saya nggak tahu kemana pindahnya." Kuntilanak itu terdiam. Matanya berkedip-kedip seperti lampu rusak. Tiba-tiba dia menjerit, jeritan yang bercampur tangis bayi dan tawa getir. Rumahnya bergoyang pelan, piring di rak dapur berjatuhan. "Kalau bukan dia, kenapa baunya sama? Kenapa rumah ini masih bau dia?" Rian sadar sesuatu. Di lemari dapur dia menemukan sebuah kotak kecil berisi barang bekas penyewa sebelumnya. Di dalamnya ada kemeja pria lusuh, dompet kulit tua, dan foto lama seorang pria gondrong bersama perempuan hamil. Di belakang foto tertulis, "Andi dan Saritem, tahun 2015. Ternyata penyewa sebelum Rian adalah Andi yang kembali sebentar untuk mengambil barang-barangnya yang tertinggal, lalu buru-buru pergi lagi. Bau tubuh Andi masih menempel di rumah, terutama di kemeja itu. Rian maju satu langkah. Dengan tangan gemetar dia mengambil kemeja itu dari kotak, lalu melemparkannya ke arah kuntilanak. Ini baunya Andi. Ambil saja lalu pergi dari sini. Dia sudah tidak di sini lagi. Dia sudah pergi. Maafkan dia. Kalau masih penasaran, cari dia di tempat lain." Kuntilanak itu menatap kemeja yang melayang pelan ke arahnya. Tangannya yang kurus menyentuh kain itu. Seketika wajahnya berubah, jadi marah menjadi sedih yang sangat dalam. Air mata hitam mengalir dari matanya yang gelap. "Dia pergi lagi." Lalu dengan suara yang hampir hilang ditelan hujan, "Ternyata aku salah alamat." Rian hanya bisa mengangguk, tak sanggup bicara. Sosok itu perlahan memudar. Daster putihnya berubah menjadi kabut. Rambutnya menghilang seperti asap. Sebelum benar-benar lenyap, dia berbisik satu kalimat terakhir. "Kalau kamu ketemu Andi, bilang sama dia, aku cuma mau minta maaf atas nama anak kita." Hujan berhenti secara tiba-tiba. Rumah kembali sunyi. Keesokan paginya, Rian langsung packing. Dia langsung pindah dalam sehari. Sebelum pergi, dia titipkan kotak kecil berisi kemeja dan foto itu ke Pak Darto. "Pak, kalau nanti malam hujan deras terus ada yang nyanyi lagi, tolong kasih ini ke dia. Bilang ini kenang-kenangan dari Andi." Pak Darto hanya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Mungkin ini cara dia untuk meminta maaf meski sudah telat 10 tahun. Sejak saat itu, jalan bahagia dengan nomor 13 tak pernah lagi kedatangan tamu tak diundang di malam hari. Kuntilanak itu hanya sesekali datang. Kalau angin bertiup kencang, warga masih mendengar suaranya. Suara seperti perempuan yang akhirnya lelah untuk mencari Andi dan mulai belajar untuk rela melepaskannya. Tamat.